Pemirsa, Senin lalu Putri Chandrawati menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lupa, tidak tahu, dan tidak pernah adalah jawaban yang sering diberikan Putri dalam persidangan. Meski demikian, Putri berulang kali menyampaikan bahwa dirinya mengalami pemerkosaan, pengancaman, dan penganiayaan oleh almarhum Yosua. Istri Verdi Sambo itu juga membantah semua keterangan Richard soal keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Yosua. Namun, uji kebohongan melalui tes poligraf menunjukkan Putri mendapatkan skor minus 25 terendah dibandingkan 4 terdakwa lainnya. Apakah fakta persidangan sudah jelas memperlihatkan Putri memiliki peran krusial dalam pembunuhan Yosua? Atau Putri adalah korban kekerasan seksual yang terseret ulah terdakwa lainnya? Inilah kontroversi selengkapnya giliran Putri bersaksi bersama saya, Zilvia Iskandar. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Luar biasa saudaranya lupanya ya. Saya tidak pernah memerintahkan Dek Richard untuk menaikkan stair karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Kalau terdakwa Putri, mohon izin minus 25. Untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah penasihat hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, Asosiasi Poligraf Indonesia Agung Prasetya, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa kami sebetulnya telah mengundang pihak atau penasihat hukum dari Sambo maupun Putri, tapi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Saya akan mulai dialog dengan narasumber yang ada, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan ke Anda rangkuman hasil tes poligraf yang dilakukan Asosiasi Poligraf Indonesia kepada para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas permintaan penyidik Polri. Perlu Anda ketahui kalau tes poligraf adalah pemeriksaan untuk menentukan seseorang terindikasi bohong atau jujur, dan tes poligraf kepada Sambo CS ini menggunakan teknik yang dipakai Asosiasi Poligraf Amerika Serikat dengan akurasi di atas 93%. Kita simak skor hasilnya. Oke, Mas Agung, skor tes poligraf Putri paling rendah di antara terdakwa lain minus 25. Artinya itu apa? Jadi sebetulnya di dalam poligraf itu ada 3 hasil. Yang pertama itu adalah NDI atau no deception indication alias jujur. Kemudian yang kedua adalah deception indication atau alias bohong. Yang ketiga adalah inkonklusif namanya atau nilai yang tidak dapat disimpulkan. Nah, masing-masing sebetulnya untuk menentukan scoring itu dia mempunyai beberapa teknik gitu. Tapi teknik yang kita gunakan itu adalah teknik yang namanya ISS atau empirical scoring system yang nilai keakurasiannya itu lebih tinggi ketimbang teknik scoring yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk ISS sendiri itu nilai cut score-nya itu untuk menentukan apakah dia berbohong itu adalah minus 4 sampai minus berapapun gitu. Kalau dia menentukan dia jujur atau NDI itu plus 2 sampai berapapun, plus 3. Kalau skor Putri yang minus 25 ini dari berapa pertanyaan? Sebetulnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa kita menggunakan yang namanya teknik Utah ZCT gitu. Di teknik Utah ZCT ini ada 11 pertanyaan. Di mana kalau kita lihat itu ada pertanyaan introduction, kemudian ada sacrifice relevan, kemudian ada netral, ada kontrol, ada relevan. Kemudian diulangi lagi netral, kontrol, relevan, dan diulangi lagi netral, kontrol, Siapa relevan. yang menyusun pertanyaan untuk terdakwa? Baik. Dari pihak penyidik kan mereka meminta ada permintaan seperti itu. Nah, permintaan itu yang akan dibaca oleh tim poligraf, apakah permintaan itu dapat dilakukan poligraf atau tidak gitu. Tim poligraf nanti akan menilai kalau sekiranya permintaan penyidik itu dapat dilakukan untuk di poligraf,
kemudian tim poligraf nanti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Inti dari susunan pertanyaan itu adalah di pertanyaan relevannya. Oke, Itu. jadi ini kombinasi lah ya antara permintaan penyidik dengan tim dari poligraf. Betul. Oke, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pertanyaan apa saja yang diajukan kepada para terdakwa dalam tes poligraf. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot. Itu ilmiah. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Dalam pertanyaan Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang, pada saat itu Anda menjawab Tidak. tidak. Anda tahu hasil jawaban? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga saya. Mas Agung, keakurasian poligraf diragukan, isu dan titipan dari penyidik, kata Ferdi Sambo. Baik. Saya berbicara dari sisi poligraf secara teknis maupun secara yang kita pelajari, bahwa akurasi poligraf yang kita gunakan itu adalah menggunakan Eutacity seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu adalah 93%. Nah, nilai itu didapatkan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai kalangan, di mana hasil penelitian itu juga nanti akan diuji oleh kalangan lain sehingga didapatkanlah hasil 93% itu bertahan di situ seperti itu. Nah, kita menggunakan dalam pemeriksaan ini adalah Eutacity tadi, teknik pertanyaan poligrafnya. Jadi kurang lebih Anda bisa menjamin bahwa keakurasiannya tinggi ya? Betul. Oke. Karena pun saya tambahin lagi, karena di dalam pemeriksaan poligraf untuk evidentiary namanya, untuk pembuktian dalam sidang itu wajib di atas 90%. Gitu. Nah, kita menggunakan yang 93%-nya. Mas Agung, ada pertanyaan soal apakah Putri berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang. Kenapa muncul pertanyaan ini? Seperti yang dijelaskan juga, pihak penyidik menginginkan pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dan kita diskusikan secara tim, ternyata hal itu bisa ditanyakan seperti itu. Nah, kita lakukan pertanyaan itu dan kita susunlah pertanyaan poligraf untuk relevannya apa, untuk kontrolnya apa, seperti itu. Oke. Jawaban Putri atas pertanyaan poligraf tersebut, dia menjawab tidak berselingkuh ya? Semua pertanyaan kontrol dan relevan itu harus tidak, gitu. Rata-rata tidak gitu. Nah, harus tidak, maksudnya rata-rata Putri menjawab tidak? Bukan. Memang di dalam setnya itu kita udah mengetahui bahwa kalau relevan itu kan mengarah kepada perbuatan yang disangkakan, seperti itu. Nah, perbuatan yang disangkakan itu kan orang nggak akan mengakui. Kalau orang mengakui nggak perlu lagi dipoligraf, kan seperti itu. Nah, tidak mengaku itulah yang akan dipoligraf. Nah, tidaknya itu yang akan diuji apakah dia saat mengatakan tidak itu jujur atau bohong. Oke, untuk jawaban ini Putri terindikasi bohong. Hasilnya itu adalah DI waktu itu, minus 25. Minus 25 berarti terindikasi bohong. Saya ingin tanya respon dari Bang Martin soal dugaan perselingkuhan Putri dengan Yosua. Ya, jadi satu yang saya sepakat ya dalam hal ini bukan pertanyaannya, tapi kebohongannya. Kenapa? Karena hasil dari poligraf itu menentukan ternyata memang Putri ini terindikasi sering berbohong ya. Kenapa saya bilang demikian? Di persidangan pun kemarin banyak kata-kata yang dilontarkan ya. Contoh seperti dia mengatakan pada saat pasca membunuh Joshua, ya, kan dia membersih-bersih barang ya. Nah, barang itu ada salah satu barang itu adalah dokumen Bayangkari yang katanya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, tapi yang lucunya kenapa dilihat di dokumen milik orang yang sudah mati dan dibunuh, dan dia itu adalah Joshua. Berarti kan terindikasi barang itu dikuasai ataupun diberikan kepada Joshua. Kembali lagi berarti di situ pembohongan. Nah, mengenai hasil poligraf Joshua selingkuh atau tidak dengan Putri, kalau menurut saya ya, kalau secara garis besar ya dari yang saya tahu ya di wilayah ataupun lingkungan Joshua, Joshua ini orang yang sayang kepada orang tua. Jadi kalau
ditanya versi kita, menurut saya kalau perasaan Joshua ke Putri itu adalah kasih sayang antara anak dengan orang tua angkat. Nah, tapi saya nggak tahu nih, apa yang ada di dalam pikiran Putri Chandrawati? Apakah dia mengidolakan Joshua dalam tanda petik gitu ya? Atau memang benar hasilnya itu? Nah, saya tidak mau melangkahi hasil persidangan. Oke. Biarlah nanti hakim yang memutus, yakinnya yang mana. Kalau saya lebih percaya bahwa memang pada tanggal 7 itu ada penolakan yang terjadi. Pada saat ada upaya, ya ini menurut saya loh ya, ada upaya ingin dilecehkan Joshua ini. Oke, ada perbedaan pendapat soal tes poligraf bisa atau tidak sih dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kita akan sambil putarkan apa silang pendapat antara pakar, kemudian tanggapan dari penasihat hukum Sambo seperti apa. Kalau penasihat hukum Sambo mengatakan tidak bisa hasil tes poligraf dijadikan sebagai bukti. Kalau menurut Asosiasi Poligraf bagaimana Mas Agung? Bisa dijadikan bukti atau tidak, sebetulnya yang dijadikan alat bukti itu bukan hasil pemeriksaannya, tapi adalah kesimpulan dalam bentuk surat sebetulnya. Nah, surat ini yang menjadi suatu alat bukti, itu yang sebetulnya produk yang akan dijadikan alat bukti seperti itu. Nah, terkait dengan penolakan sebagai alat bukti itu adalah hak dari pihak yang menolak, seperti itu aja saya bisa berkomentar. Jadi menurut asosiasi bisa ya sebetulnya itu dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dan kita sudah melihat juga di Mahkamah Agung juga kita melihat dari websitenya itu udah banyak jurisprudensi yang menggunakan poligraf sebagai alat bukti di dalam persidangan. Saya tambahin sedikit, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bung Rasmala ya saya pikir dia ini kan advokat dari terdakwa, wajar saja dia mendalilkan hal seperti itu dan dia kan tidak punya kompetensi. Kembali lagi kita harus kutip lagi perkataan dari rekannya Febri Diansyah yang mengatakan ya udah kalau advokat ngurusin masalah advokat aja lah, jangan keluar kompetensi. Jadi menurut saya Bung Anda offside, jangan terlalu lebar ke arah sana ya, makasih. Oke, skor poligraf Richard ini plus ya, artinya terindikasi jujur pada saat diajukan pertanyaan. Tapi pihak Sambo Putri menyebut Richard tidak pantas jadi JC, Justice Collaborator, karena keterangannya inkonsisten, terutama soal BAP 5 Agustus. Kita simak dulu pernyataannya. Ini tidak konsisten semua, saya mau tanya yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian ini tidak itu? konsisten. Penasihat hukum Sambo mempersoalkan BAP Richard 5 Agustus. Apakah betul Bang Roni Richard mengatakan hanya Sambo yang menembak Yosua sementara Richard sama sekali tidak menembak Yosua dalam BAP 5 Agustus? Saya pikir begini Mbak, kejadian BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario. Di bawah tanggal 6 Agustus. Itu yang diakuin oleh Verdi Sambo. Tetapi BAP di tanggal 6 di atas tanggal 6 Agustus tidak diakui. Jadi perlu kita tegaskan bahwa BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh klien saya, memang 1 bulan itu adalah bagaimana doktrinisasinya itu supaya Richard menyampaikan skenario. Jadi dibayangkan bahwa sampai ketika dipisahkan juga Sambo coba tetap untuk mendoktrin klien saya untuk menyampaikan. Nah terkait itu yang tadi perubahan-perubahan BAP, kami mencatat bahwa Verdi Sambo banyak berubah BAP-nya, Putri Chandrawati banyak berubah BAP-nya, Kuat Maruf dan Ricky Rizal merubah BAP-nya gitu loh. Ketika mereka dikonfrontir, mereka juga mengubah BAP-nya, tetapi buat kami tidak substansi. Buat kami adalah fokus terhadap peristiwa pidana yang logis. Gitu loh. Ketika mereka menyampaikan peristiwa pidananya ini tidak logis, itu membuat hakim tentunya akan bertanya-tanya ini ada apa. Nah, juga pun mereka terus mereka menyampaikan bahwa terkait dengan Richard menembak, buka mata, tutup mata. Kan Richard sudah sampaikan di persidangan bahwa
Dia menutup mata, itulah fakta persidangan sampai hakim menyampaikan bahwa yang dipakai adalah pernyataan yang di persidangan, bukan di BAP. Kemudian terkait yang dibilang pegang Kuatmaruf pegang tangannya ini PC atau tidak, Susi atau tidak. Menurut kami tidak substansi. Ya Richard ini seolah-olah mau dipaksa dia supaya menghafal detik per detik seperti audiovisual. Padahal Richard ini bukan CCTV. Nah pertanyaannya, sedangkan CCTV-nya aja dirusak. Itu Ferdi Sambo yang sampaikan. Baik, oke. Putri itu kerap menjawab lupa, tidak tahu, tidak pernah. Saya ingin tanya kepada Mas Reza, apakah ini adalah ciri korban kekerasan seksual yang trauma sehingga banyak lupa, atau ini adalah siasat seorang pelaku? Boleh dijawab nanti Mas Reza, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali. Sabar.